Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hugo Samuel dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang gelombang mekanik. Pada gelombang mekanik ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian gelombang mekanik, yang kedua jenis gelombang mekanik, yang ketiga sifat gelombang mekanik, yang keempat besaran pada gelombang, yang kelima ada praktikum pertama, yang keenam ada praktikum kedua, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Berdasarkan medium untuk merambatnya, gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan media untuk merambat disebut gelombang mekanik. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi dan gelombang air. Lanjut kita ke jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Berdasarkan amplitudonya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Yang kedua yaitu gelombang stasioner atau diam. Gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Lanjut kita ke sifat gelombang mekanik. Yang pertama ada pemantulan gelombang. Bila gelombang datang mengenai penghalang di dalam perambatannya, gelombang akan mengalami pemantulan. Pemantulan gelombang mekanik misalnya gelombang pada tali dan pemantulan gelombang pada permukaan air. Yang kedua ada pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium, maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. Yang ketiga ada interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik medium. Yang keempat ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang yang disebabkan oleh adanya celah sempit. Hasil difraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombang. Lanjut kita ke besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Pada gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Yang kedua ada periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya yaitu T besar sama dengan 1 per F kecil atau T besar sama dengan T kecil per N kecil. Yang ketiga ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang setiap sekundnya. Rumusnya yaitu F kecil sama dengan N kecil per T kecil atau F kecil sama dengan 1 per T besar. Yang keempat ada cepat rampat gelombang. Cepat rampat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam setiap satuan waktu. Rumusnya yaitu V sama dengan lambda dibagi T besar atau V sama dengan lambda dikali F kecil. Lanjut, yang kelima ada simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang keenam ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Lanjut kita ke praktikum pertama. Praktikum pertama ini menggunakan tali. Tujuan melakukan praktikum ini adalah untuk siswa dapat menghitung frekuensi, siswa dapat menghitung periode, siswa dapat menghitung panjang gelombang, dan siswa dapat menghitung cepat atau rambat gelombang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tali dan kayu. Langkah kerjanya yang pertama yaitu siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Lalu ikatlah salah satu ujung tali pada stick dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban.
Peganglah stik atau kayu dan goyangkan stik yang sudah diikat dengan tali tersebut. Lalu, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan. Lanjut kita akan melihat video praktikum yang saya lakukan. Nah, dari praktikum yang saya lakukan diketahui panjang tali sama dengan 180 cm atau 1,8 meter. Waktu yang digunakan yaitu 1 second atau 1 detik. Banyak gelombang yang saya dapatkan yaitu 2 lambda atau 2 gelombang. Yang ditanya yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama kita mencari frekuensi. Rumus frekuensi yaitu F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2 Hz. Dan lalu kita akan mencari periodenya. Rumus periode adalah T besar sama dengan 1 per F kecil sama dengan 1 dibagi 2, yaitu 0,5 second. Lanjut kita mencari panjang gelombang. 2 lambda sama dengan 1,8 meter. Lambda sama dengan 1,8 dibagi 2. Lambda sama dengan 0,9 meter. Yang terakhir kita mencari cepat rambat. Rumus cepat rambat yaitu V sama dengan lambda dikali F sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Lanjut kita ke praktikum yang kedua. Nah, pada praktikum kedua ini kita lakukan pada permukaan air. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu siswa dapat menghitung frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tali rafia dan gabus. Langkah kerjanya yaitu siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Alirkanlah gabus di atas permukaan air yang memiliki gelombang. Lalu hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan. Nah, mari kita lihat hasil praktikum yang telah saya lakukan. Nah, pada praktikum kedua ini dapat kita ketahui bahwa panjang tali yang digunakan yaitu 180 cm atau 1,8 meter. Waktu yang digunakan yaitu 3 second atau 3 detik, dan banyak gelombang yang saya dapatkan yaitu 5 lambda. Yang ditanya ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Pertama kita mencari frekuensinya. F sama dengan N kecil per T kecil sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,67 Hz. Lalu kita mencari periodenya. Rumusnya yaitu T besar sama dengan 1 per F kecil sama dengan 1 dibagi 1 per 67 sama dengan 0,59 second atau bisa kita bulatkan menjadi 0,6 second. Lanjut kita mencari panjang gelombangnya. 5 lambda sama dengan 1,8 meter. Lambda sama dengan 1,8 dibagi 5. Lambdanya yaitu 0,36 meter. Yang terakhir kita mencari cepat rambat gelombang. Rumusnya yaitu lambda dikali frekuensi atau panjang gelombang dikali frekuensi sama dengan 0,36 dikali 1,67 sama dengan 0,6 meter per sekon. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari praktikum ini, siswa dapat mengetahui apa itu frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Serta melalui praktikum ini, siswa dapat mengetahui bukti nyata materi gelombang mekanik dari media tali dan tongkat yang digoyangkan atau stik yang digoyangkan, serta tali dan gabus yang dialirkan di permukaan air sungai.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.